Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Giovanni di podcast Bosya Kristiani, obrolan seputar kemahasiswaan dan juga kejadian viral kemasyarakatan. Nah, dalam tema kali ini aku akan mengusung tema tentang LGBT. Namun sebelum kita membahas ke pokok utama, aku ingin memperkenalkan narasumber kami yang baru, yakni Kak Mutia. Halo Kak Mutia. Halo. Nah, boleh perkenalkan diri dulu? Halo, saya Mutia dari Fakultas Sekolah Vokasi. Nah, jadi teman-temanku sekalian, aku membawa narasumber dari sekolah vokasi yang bernama Kak Mutia. Nah, Kak Mutia ini akan menemani perbincangan kita sampai selesai pada podcast kali ini. Nah, tanpa berbasa-basi atau berlama-lama lagi, kita akan mulai ke pokok pembahasannya, yaitu LGBT. Nah, tema atau judul yang bakal kita bawa saat ini adalah kontes kecantikan atau fashion show transgender di Jakarta. Nah, seperti yang kita tahu ya Kak ya, kalau misalkan LGBT, khususnya transgender nih, itu kan ya udah pandangannya tuh atau konotasinya sudah negatif khususnya untuk masyarakat Indonesia, begitu Kak. Kita langsung mulai ke pokok pertanyaan yang pertama Kak. Menurut Kakak sendiri ya, sebagai masyarakat umum, apakah fashion show atau pertunjukan kecantikan ini yang membawa identitas LGBT itu cukup meresahkan atau mengganggu Kakak sebagai masyarakat umum Kak? Mengingat ya Kakak kan memang ya sebagai masyarakat umum melihat hal-hal yang mungkin belum bisa diterima masyarakat Indonesia sendiri, menurut Kakak itu apakah bisa diterima? Sebenarnya fashion show yang kayak di Jakarta ini benar-benar sangat meresahkan saya sebagai masyarakat umum dan sangat tidak diterima dan tidak akan diterima. Oh, tidak akan diterima. Alasannya kenapa tuh Kak? Hal ini karena ini melanggar kodrat-kodratnya, kayak perempuan sebagai perempuan, laki-laki sebagai laki-laki, seperti itu. Oh, jadi menurut Kakak sendiri transgender itu sudah jelas salah ya Kak ya, mengingat bahwa kodratnya laki-laki memang harusnya sebagai laki-laki dan perempuan harusnya sebagai perempuan. Namun Kak, menurut Kakak sendiri kan Kakak aku tidak ingin mengejudge atau menghakimi atau sebagainya ya. Mungkin Kakak belum pernah mengalami hal-hal seperti itu, maksudnya kayak diganggu secara nyata begitu, secara fisik atau kontak fisik oleh kaum LGBT khususnya transgender ini. Menurut Kakak sendiri apakah gimana ya? Kan kaum LGBT khususnya transgender ini tidak mengganggu Kakak secara nyata. Kenapa Kakak berusaha mengatakan bahwa hal ini itu tidak diperbolehkan khususnya di kontes kecantikan ini Kak? Begitu. Mengganggu nggak harus secara nyata ya Mas, nggak harus ketemu kayak gitu. Betul. Bisa juga kayak lewat medsos, lewat TikTok, lewat FYP. Itu sangat bahaya banget, apalagi jika ditonton oleh anak-anak kecil, anak-anak remaja kayak gitu, yang tidak tahu yang mana yang benar, yang mana yang salah. Oh iya benar sih, benar Kak. Jadi menurut Kakak sendiri itu juga berdampak untuk anak-anak usia dini ya Kak ya. Apalagi kalau mereka yang sudah mulai mengkonsumsi media-media digital kayak mungkin smartphone atau gawai ya intinya guys, kayak mungkin televisi atau video-video dan lainnya begitu ya Kak. Oke, jawaban yang menarik Kak. Kita langsung ke pokok pembahasan yang kedua guys. Nah, untuk pokok pembahasan yang kedua yaitu setelah kita melakukan berbagai penelusuran ya guys ya, ternyata nih Kak, fashion show atau kontes kecantikan ini tuh tidak mengantongi lisensi hukum, atau dengan kata lain ilegal guys. Jadi tidak ada lisensi hukum dari pemerintah atau pihak berwajib atau kepolisian, dan yang kedua adalah dari pihak gedung kepemilikan itu sendiri. Nah, kalau misalkan kita membahas tentang hukum-hukum, mungkin ini akan menjadi pokok atau topik yang cukup berat lagi ya guys, yang mengingat kita sebagai mahasiswa juga memang kita berfokus ke pokok pembahasan yang utama yaitu kaum LGBT ini guys. Untuk yang khusus untuk hukum-hukum atau kasus KUHP itu sudah ditangani oleh pihak berwajib guys. Nah, kita kerucutkan ke kaum LGBT atau khususnya transgender ini sesuai dengan tema ya guys. Nah, menurut Kakak sendiri nih ya Kak, sebagai masyarakat umum nih, apakah kaum transgender ini itu dibenarkan Kak? Begitu, yang mengingatkan yang maksudnya kayak yang mengubah diriku kan aku gitu loh, aku kan nggak merugikan siapa-siapa gitu loh, aku kan hanya mengubah diriku, tidak mengubah orang lain. Ya kalau orang lain melihat aku seperti ya terserah gitu loh Kak. Nah, menurut Kakak sendiri kan dia cuma ngerugiin dirinya sendiri nih Kak. Menurut Kakak apakah Kakak juga terganggu akan hal itu Kak? Itu sebenarnya sangat-sangat terganggu ya Mas. Kalau dibicarain mengubah diri sendiri doang tuh sebenarnya salah sih. Contohnya kayak adalah transgender berpakaian kayak gini, terus
kembali lagi kayak dilihat orang yang belum dewasa, orang yang pikirannya belum benar, masih belum jernih kayak gitu. Maksudnya masih belum dewasa ya Kak? Iya benar. Mereka akan tertarik untuk mengikuti kayak gitu. Oh gitu ya Kak. Dengan kata lain itu orang-orang kayak gitu malah cenderung menjadi contoh buruk untuk kaum usia dini Mbak, ya, apalagi kaum usia muda gitu ya. Tapi gini Kak, mungkin kan ya yang namanya anak-anak sendiri mungkin juga didampingi oleh orang tua ya kan Kak. Tapi ya memang beberapa anak-anak atau mungkin remaja-remaja belum tentu juga masih dalam pengawasan orang tua juga Kak. Menurut Kakak sendiri, selagi kaum transgender ini itu tidak mengganggu ya Kak, tidak mengganggu khususnya masyarakat umum, apakah itu tetap diperbolehkan oleh kakaknya? Atau mungkin kakak punya pendapat lain, oh nggak bisa nih, karena mau bagaimanapun juga yang namanya transgender tetap salah gitu. Menurut kakak sendiri gimana Kak sebagai masyarakat umum? Menurut saya sendiri sih Mas, itu tetap tidak diperbolehkan ya. Apalagi ya, kita tinggal di negara Indonesia, negara yang menjunjung tinggi norma, etika, agama. Oh gitu. Itu sudah sangat-sangat salah banget. Oh sudah sangat-sangat salah banget ya. Jadi memang sebenarnya bukan hanya negara Indonesia, namun juga masyarakat Indonesia khususnya kakak sendiri belum bisa menerima hal seperti itu ya Kak ya. Karena mau bagaimanapun juga yang namanya transgender itu sudah jelas salah baik secara hukum maupun agama gitu ya kan, khususnya norma yang ada dalam Indonesia begitu ya Kak ya. Oke, ini kita langsung ke pertanyaan yang terakhir ya guys ya. Nah untuk pertanyaan terakhirnya itu mungkin begini Kak, kakak sebagai masyarakat umum kan mungkin belum langsung melakukan kontak fisik dengan kaum yang transgender atau LGBT ini ya Kak. Menurut kakak sendiri ini cuma permisalan aja ya Kak ya, semisalkan ada kaum LGBT ya Kak ya, maksudnya kayak berada di dekat kakak atau mungkin memiliki pemukiman yang dekat dengan wilayah kakak sendiri. Menurut kakak apakah itu akan mengganggu kakak mengenai kinerja pekerjaan atau mungkin kegiatan kakak sebagai masyarakat umum gitu Kak? Menurut kakak apakah itu akan mengganggu kakak? Sebenarnya kalau secara langsung sih nggak mengganggu sih Mas. Yes. Karena mungkin sifat kakak yang bodoh amat atau bagaimana begitu ya Kak? Iya, karena sekarang kan cenderung manusia itu lebih individual, jadi kayak sendiri-sendiri gitu. Jadi kita lebih nggak mikirin hal-hal kayak gitu, menurut kakak begitu ya. Nah, kita ke pokok pembahasan. Jadi kan aku udah bilang mungkin ini untuk pokok pembahasan terakhir ya guys. Tapi ini masih ada hal yang membuat aku penasaran guys. Seperti yang kakak bilang tadi ya Kak ya, manusia sekarang itu kan individual Mas, Mbak ya. Maksudnya itu individual itu kan berarti kan ya urusan lu ya jadi urusan lu aja, urusan gue ya urusan gue gitu. Nah tapi menjawab pertanyaan atau mempertanyakan jawaban kakak yang tadi kakak berikan itu kayak saya sebagai masyarakat umum tetap merasa terganggu meskipun dia tidak mengganggu saya secara fisik ya. Nah mengingat mungkin kakak memiliki sifat individualisme yang tinggi di kalangan masyarakat, yang dalam artian itu kayak aku lebih mementingkan pekerjaan itu dibandingkan hal-hal seperti itu. Berarti dengan kata lain, apakah kakak tidak terganggu dengan kaum LGBT ini Kak, yang bermukim mungkin permisalan aja jika kaum LGBT khususnya transgender ini itu bermukim di wilayah kakak begitu, apakah kakak berarti tidak merasa terganggu dengan hal itu? Ya mengingatkan tadi kan kakak bilangnya saya sebagai makhluk yang individual karena berfokus pada pekerjaan saya atau kinerja saya sebagai mungkin mahasiswa atau mungkin kakak memiliki pekerjaan itu tidak merasa terganggu begitu kan? Atau kakak memiliki jawaban lain untuk menyanggah pertanyaan saya tadi kan? Begitu Pak. Nah saya bingung ya jawabnya. Ya gitu. Nah kalau secara nyata kan nggak terganggu ya Mas. Maksudnya kayak secara interaksi langsung nyata itu kan nggak terganggu. Kayak contohnya ya seumpama mereka itu kayak di rumah aja jarang keluar atau keluar terus jarang di rumah kan jarang berpapasan ya. Iya, jarang berkontak fisik gitu ya Kak ya. Ada lagi Kak mungkin maksudnya mungkin yang kakak jelaskan itu kan mungkin karena mungkin jarang kontak fisik atau berkontak mata. Jadi dengan kata lain kan kayak kakak tidak terlalu memperdulikan kaum LGBT ini. Berarti kan dengan kata lain selagi kaum LGBT itu tidak melakukan kontak fisik atau kontak mata tidak mengganggu saya. Begitu ya Kak ya? Iya. Nah, yang penting jangan lewat TikTok ya. Yang penting jangan lewat TikTok gitu ya. Tapi ya gimana ya Kak ya? Sekarang kan yang namanya kaum seperti itu kan mungkin di negara-negara lain pun sudah dinormalisasikan gitu Kak. Saya cuma takut ya mungkin di negara Indonesia pun nanti takutnya juga dinormalisasikan. Mengingat bahwa yang namanya
sosial media ya Kak yang ada di dalam gawai atau smartphone yang kita bawa saat ini mungkin tidak ada filternya. Jadi itu kembali lagi ke teman-teman guys sebenarnya. Jadi mau bagaimanapun juga kalau misalkan kalian menemukan hal-hal seperti itu yang ada atau lewat ya Kak, maksudnya di sosial media atau platform kesayangan Anda, setidaknya kalian bisa memilah dan memilih juga mana yang baik untuk kalian dan mana yang baik untuk mereka begitu. Seperti yang dikatakan kakaknya barusan, selagi itu tidak mengganggu, ya berarti kan dia tidak masalah sama sekali begitu. Dengan kata lain, jika mereka memiliki bukan prioritas, lebih tepatnya itu kayak jika mereka selagi tidak mengganggu dalam artian kontak fisik, kontak mata dan kontak lain sebagainya, itu tidak akan mengganggu kinerja kita sebagai masyarakat umum. Namun kembali lagi ya teman-teman ya, yang namanya transgender atau LGBT benar sekali seperti yang dikatakan oleh Kak Nitya tadi, tidak bisa dibenarkan ya Kak ya. Namun mau bagaimanapun juga itu kembali ke pilihan kalian sebagai masyarakat umum. Mau bagaimanapun juga pilihan ada di tangan kalian. Oke, cukup sekian podcast kali ini. Apabila ada kesalahan dan tutur kata yang kami ucapkan selaku narasumber dan pewawancara, kami mohon maaf ya Kak ya. Nah, jadi untuk podcast kali ini kami sudahi sampai di sini. Jangan lupa untuk tetap pantengin podcast kami terus, karena mau bagaimanapun kita akan kembali dengan menyajikan berbagai macam judul dan tema yang akan menggelegarkan telinga dan pola pikir Anda. Oke, cukup sekian dan terima kasih. Saya Giovanni dan narasumber kami. Oke, kami pamit undur diri. Dadah.